Haleluya, Shalom. Bagaimana kabarmu? Tetap sukacita, tetap semangat. Amin, puji Tuhan. Sekalipun masih belum pasti kita mau kumpul di gereja, bersekolah minggu bersama, itu kapan, sekolahnya juga kumpulnya kapan, belum ada kepastian. Tetapi biarlah hati kita tetap diisi oleh firman Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang semakin menyenangkan, berkarakter seperti Kristus. Oke? Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik. Penyertaan-Mu tidak pernah sedetik pun terlewatkan. Engkau setia menolong dan memberkati kami. Bapa, kami buka hati dan pikiran untuk kami menerima kebenaran firman, supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang manis, adik-adik yang cantik, adik-adik yang cakep, adik-adik yang keren, yang punya banyak potensi. Engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan akan memakaimu menjadi alat yang luar biasa, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, di lingkungan, sampai engkau menempuh atau mencapai masa depan yang indah, yang gemilang bersama Yesus Kristus. Yang percaya katakan yes, amin. Oke. Pernah ingat lagu itu ya? Lagu kitab perjanjian lama ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, 5 kitab ini menjadi sejarah penting bagi iman Kristen. Ya, dari Kejadian, Keluaran, kemudian apa? Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini menceritakan tentang bagaimana sejarah awal Tuhan memilih umatnya melalui dari keturunan Adam, ya, terus sampai kepada Abraham kepada anaknya Ishak, kemudian kepada anaknya lagi Yakub, dan 12 suku berikutnya ya. Memang pada kitab Keluaran kita tahu sejarahnya ya. Apa yang kamu ingat sejarah yang dicatat oleh kitab Keluaran? Apa saja kitab Keluaran mencatat peristiwa apa saja? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ngapain ya? Sejak dari anak-anak bayi dia dibuang ya. Dia dipelihara oleh putri raja atau Firaun. Dibesarkan di situ hampir 30 atau 40 tahun. Musa hidup di dalam didikan kerajaan sebagai orang yang terhormat. Dia menjadi orang yang hebat, yang cerdas ya. Tetapi dia tidak bisa memungkiri bahwa dia adalah orang yang dilahirkan dari keturunan bangsa Yahudi atau keturunan dari bangsa Ibrani, bukan dari Mesir yang menyembah Allah Yahweh yang disembah oleh siapa? Oleh Bapak Abraham. Nah, ketika di Mesir, Musa melihat ada penindasan di situ ya. Orang-orang Ibrani itu dikerja paksakan gitu ya, sampai akhirnya dipukulin, disiksa. Nah, Musa tidak tega melihat itu. Akhirnya dia dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keselamatan, dalam artian melepaskan bangsa Israel ini dari tanah perbudakan di Mesir, dibawa keluar ya. Kitab Keluaran yang mencatatkan tentang 10 tulah itu ya. Kalian masih ingat ya? Tulah yang pertama apa? Air menjadi darah. Kemudian tulah kedua, seterusnya sampai kepada tulah yang ke-10, yaitu apa? Tulah ke-10 apa? Apa coba? Tulah yang ke-10 apa? Kematian anak-anak sulung ya. Barulah di tulah yang ke-10 itu Firaun yang keras kepala, yang sampai 9 tulah itu tidak mengizinkan Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya di tulah yang ke-10 anak-anak sulungnya mati semua. Anak-anak sulung laki-laki itu mati semua. Akhirnya Firaun berkata kepada Musa, "Oke, sudah, aku udah nyerah. Silahkan kamu keluar dari tanah Mesir dan pergilah membawa umat Israel itu keluar dari tanahku." Akhirnya dalam perjalanan Firaun ini mikir ulang. Waduh, kalau bangsa Israel pergi dari tanah Mesir ini, terus yang kerja keras, kerja kasar, kerja membangun infrastruktur, gedung, tembok, semua itu siapa ya? Akhirnya dipikir-pikir, dia marah lagi. Wah, nggak bisa. Kalau dibiarkan, kita nggak punya tenaga kasar ini untuk membangun
negeri yang megah ini. Akhirnya si Raja Firaun memanggil itu pasukannya. Kumpul, semuanya kumpul. Kejar itu Musa, kejar itu bangsa Israel. Bawa ke sini lagi, bawa kembali untuk mereka kerja paksa lagi. Nah, dalam perjalanan itu ya, dalam perjalanan sampai di tepi Laut Merah atau Laut Ebrau. Airnya bergelombang tinggi besar. Itu mau keluar dari tanah Mesir untuk sampai di tanah Kanaan ya. Ini sudah datang itu rombongan pasukan dari Mesir. Pasukan berkuda kejar. Ya kita tahu, dan singkat ceritanya adalah Musa dibuat Tuhan melakukan mujizat dengan apa? Memukulkan tongkat ke laut itu dan laut menjadi terbelah. Nah, di dalam perjalanan ini air laut yang terbelah itu akhirnya bisa menyeberang. Sampai di seberang sana pasukan Mesir kejar. Masuklah di tengah lautan. Sementara Musa dan bangsa Israel ini sudah sampai di daratan ya. Mereka kumpul di tengah. Lalu Tuhan buat mujizat lagi. Air yang terpisah itu kembali menyatu dengan gelombang yang besar. Dan semua pasukan Mesir hanyut ditelan ombak Laut Ebrau. Habis. Nah, cuma sayangnya apa? Ini yang namanya godaan ya, godaan. Bangsa Israel kan sudah keluar dari tanah Mesir nih. Nah, godaannya adalah apa? Dia merasa begini, kalau di Mesir itu dapat makanan, bahkan daging dan sebagainya. Tapi sementara mereka ada di padang gurun ya, tidak mendapatkan fasilitas penginapan yang baik, tidak mendapatkan jamuan makan yang enak begitu ya. Makanya dia protes kepada Musa. Musa, ngapain kamu bawa kami keluar dari tanah Mesir kalau cuma untuk mati kelaparan di padang gurun? Lebih baik aku hidup terjajah di Mesir ketimbang mati kelaparan di padang gurun. Di Mesir kita masih bisa makan daging. Di Mesir kita masih punya banyak persediaan makanan. Sekalipun kita terjajah, ternyata menurut kalian enak mana? Hidup merdeka atau hidup terjajah? Ya. Tapi Tuhan gak mau kita hidup terjajah. Sama dengan dosa. Dosa itu menjajah manusia, yang endingnya adalah binasa. Makanya Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Supaya apa? Supaya manusia mengenal Tuhan dari kehidupan manusia. Nah, manusia, Yesus Kristus itu rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita, sama dengan Musa membawa keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Demikian juga ini gambaran bahwa Yesus Kristus adalah pribadi Tuhan turun ke bumi, ingin memindahkan kita dari perbudakan dosa untuk dibawa kepada kehidupan yang merdeka, bebas dari dosa, bebas dari hukuman, supaya kita kembali kepada Bapa di sorga. Nah, catat ayatnya. Ayatnya ada di Keluaran 6 ayat 6. Punya Alkitab kan? Bawa Alkitab kan? Dibuka Alkitabnya ya. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Aku, kata Tuhan, akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Wah, ini loh. Kita yang tadinya bangsa atau manusia terjajah oleh dosa, diangkat oleh Tuhan menjadi umatnya, dan Tuhan menjadi Allahnya. Artinya Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan akan memproteksi. You know what is the meaning of proteksi? Proteksi is melindungi ya. Tuhan akan melindungi kita. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari iblis, dilindungi dari mara bahaya, dilindungi dari hukuman, supaya kita tidak binasa. Nah, bersyukur sebenarnya kita punya Tuhan yang dahsyat, mengangkat kita, memindahkan kita untuk menjadi orang-orang yang merdeka, tidak terjajah oleh dosa lagi. Keren kan? Oh, itu kita bersyukur. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita terjajah terus, ya sudah, kita tidak punya hak untuk hidup. Orang terjajah itu ya, mau disiksa, mau dibunuh, itu sesuka-sukanya dia. Kita tidak punya hak. Tapi kalau kita orang merdeka, kita mau disiksa, mau dianiaya, ada hukumnya ya, bisa diperkarakan itu yang menganiaya kita ya. Tuhan melindungi kita, memproteksi kita. Terus apa lagi nih ya? Coba, yuk. Ini tolong dijawab, ada beberapa pertanyaan ya. Coba. Satu, ditulis ya, dicatat ya. Apa yang kalian pelajari tentang Allah atau tentang Tuhan
dalam waktu 3 bulan ini kalian dirumahkan ya. Selama kalian dirumahkan itu 3 bulan, melalui video-video seperti ini kalian belajar apa tentang Tuhan ya, dapat apa saja. Lalu yang kedua, apa yang kalian pelajari tentang orang Israel. Nah, orang Israel dipelajari ya. Apa yang kalian tahu tadi ya, sifatnya tergoda ya. Nah, apa yang kalian pelajari. Yang ketiga, bagaimana Allah menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Nah, dengan cara apa Tuhan menunjukkan kesetiaannya itu kepada kita. Dan yang keempat, bagaimana pelajaran-pelajaran yang didapatkan oleh bangsa Israel berlaku bagi kehidupan kalian. Maksudnya gini, kalau bangsa Israel itu tegar tengkuk, protesan gitu ya, dia tidak nurut dan sebagainya, itu apa yang bisa kalian pelajari dalam kehidupanmu. Nah, saya kira itu saja. Nanti kalian sambil belajar di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 15 kalau tidak salah, atau 16, tentang 10 hukum Taurat, supaya kalian menghafalkan itu, sekalipun tidak seperti kalimat panjang lebarnya, tapi inti-intinya ya, inti-intinya ada 10 hukum itu ya. Hafalkan hukumnya apa saja. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Kita belajar tentang sejarah bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak ingin kita hidup dalam penjajahan dosa, tetapi kita diangkat menjadi umatnya. Artinya kita dibuat menjadi manusia merdeka ya, tidak terjajah lagi, supaya surga menjadi tempat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati anak-anak supaya mereka paham betul bahwa Engkau mencintai umatmu dengan tulus, dengan cinta yang luar biasa, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan kami diselamatkan supaya kami tidak hidup dalam penjajahan dosa, melainkan beroleh keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.